Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin Ilham. Saya Jaka Suryamaludin. Saya Muhammad Fadil Asim. Saya Farhat Nabil. Di sini kita ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kita, yang dimana kita menggunakan studi kasus pengembangan sistem e-Government Dukcapil di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang dimana latar belakang dan permasalahannya itu Dukcapil ini sangat penting, berperan penting dalam pembuatan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen-dokumen yang lainnya. Namun proses di sana itu masih bersifat manual, jadi orang itu harus datang ke kantor secara langsung untuk membuat KTP atau KK. Nah, kita di sini itu memberikan solusi yang dimana kita memberikan digitalisasi yang dimana si penduduk atau calon pembuat dokumen tidak harus datang ke kantor Dukcapil. Nah, si pembuat atau penduduk itu bisa membuat dokumen KTP atau kartu keluarga itu menggunakan website. Untuk tujuan dan manfaat sistem akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farhat Nabil. Saya akan melanjutkan tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah merancang layanan e-government Dukcapil yang dapat mempercepat, mempermudah, dan mengamankan proses administrasi kependudukan. Manfaatnya mencakup: yang pertama itu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengurus dokumen secara online. Yang kedua, membantu pemerintah dalam manajemen data yang akurat dan efisien. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi seperti AI dan enskripsi. Yang keempat, menjadi referensi bagi perumusan kebijakan digitalisasi layanan publik nasional. Untuk metodologi pengembangan sistem dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Selanjutnya di sini saya melanjutkan metodologi pengembangan sistem kami. Sebelumnya saya perkenalkan nama, saya Muhammad Fadil Asim. Metode yang kami gunakan itu adalah waterfall model karena cocok untuk proyek sistem dan pemerintahan yang memiliki alur kerja terstruktur dan dokumentasi formal yang tinggi. Dan tahapannya meliputi analisis kebutuhan, perencanaan sistem dengan UML, mockup, dan UI. Dan implementasi ini dapat melayani digital, pengujian menggunakan metode black box, peluncuran sistem, dan pemeliharaan berkala. Fitur dan teknologi ditunjukkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya Jaka Suryamaludin akan menjelaskan fitur apa saja dan teknologi apa saja yang diterapkan. Nah, fitur dan teknologi yang diterapkan di sistem kami yaitu fitur-fitur seperti yang mana di kantor Dukcapil seperti membuat KTP, KK, akta lahir, dan dokumen lainnya. Untuk sistem ini nantinya diharapkan menggunakan mesin pencetakan digital dengan integrasi biometrik seperti untuk foto, sidik jari, dan lain-lain. Nah, pengguna juga dapat mengunduh dokumen melalui verifikasi online dan mengunduh dokumen digital. Dari sisi keamanan, sistem menerapkan enkripsi data dan autentikasi ganda antar muka dirancang mudah dipahami bagi masyarakat agar masyarakat tidak kesulitan dalam proses pembuatan dokumennya. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami akan mendemokan hasil dari sistem yang kami bangun. Nah, ini adalah sistem kami. Jika sudah masuk nantinya ada dua halaman seperti ini. Nah, untuk yang sudah terdaftar akan bisa langsung login. Nah, jika tidak, maka harus daftar dulu. Kita coba daftar dulu. Yang ini. Nah, pastikan untuk semua form ini terisi dengan benar. Selanjutnya checklist saya menyetujui persetujuan, kemudian daftar. Nah, itu jika tidak benar antara password dan konfirmasi password, maka akan seperti tadi. Kita ulang. Kita lihat saja di sini. Nah, udah sama. Nah, kan berhasil. Nah, jika sudah berhasil, kita langsung bisa masuk ke sistemnya dengan dua cara, masukkan email atau nick. Kita coba dengan nick. Jangan lupa passwordnya harus benar.
Kita coba lagi. Mungkin saya salah ketik. Nah, oh, ternyata saya tadi salah ketik. Maaf, Bu. Nah, di sini adalah tampilan dari sistem kami. Nah, bisa scroll ke bawah. Di sini ada layanannya. Nah, seperti inilah. Di sini ada about-nya, di mana ini berada dan lain-lain. Kemudian untuk proses percetakan semua dokumen ini akan kami demokan satu persatu. Dimulai dari ini, nah, secara berurutan sampai ke sini. Nah, untuk itu yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, untuk layanan KTP elektronik, pertama itu kita ajukan sekarang, kita klik ajukan sekarang terus oke. Nah, kita harus mengisi data pribadi dulu. Kita masukkan NIK sesuai dari KTP, terus tempat lahir, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada beberapa. Ada laki-laki dan perempuan, dari sesuai kita aja. Kita laki-laki apa perempuan. Terus, nah, di status perkawinan ada belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati. Kita masukkan dari sesuai data diri kita, apakah kita sudah kawin atau belum kawin, apakah kita cerai hidup atau cerai mati. Terus kita masukin nama, tanggal lahir. Nah, untuk tempat tanggal lahirnya bisa diisi manual dan bisa diisi otomatis dari sini. Terus kita pilih agama, kerjaan, bisa isi mahasiswa. Terus untuk alamat lengkapnya itu terus kita isi RT-nya dan RW-nya, kelurahan desanya. Nah, kalau udah diisi semua, kita lanjut selanjutnya. Nah, terus di tahap kedua ini ada upload dokumen persyaratan. Nah, dokumen yang diperlukan kartu keluarga, akta kelahiran, surat nikah, dan pas foto. Nah, di kartu keluarga kita harus memasukkan foto kartu keluarga kita. Terus gitu juga dengan akta kelahiran, harus memasukkan fotonya untuk diupload. Nah, jika udah terisi semua, kita tinggal klik lanjutkan. Terus tahap ketiga ada verifikasi data. Jika datanya udah terverifikasi semua, terus kita klik ini dan kirim pengajuan. Nah, jika udah selesai, kita tinggal klik download KTP untuk mendapatkan KTP-nya. Nah, seperti ini tampilan KTP-nya yang kita buat. Terus yang selanjutnya, nah, itu tadi yang untuk KTP elektronik. Untuk kartu keluarga, sama juga yang seperti KTP elektronik, kita ajukan sekarang, terus klik OK. Kita masukkan nama kepala keluarga. Terus ini kepala keluarga. Terus klik selanjutnya, kita masukkan alamat lengkap.
3 RW 9. Terus kita masukkan kelurahan desanya. Kecamatannya kita masukkan juga. Terus kalau udah diisi semua, kita akan klik selanjutnya. Terus, di tahap ketiga ada upload dokumen persyaratan yang seperti tadi. Terus kita upload untuk foto KTP keluarganya, surat pengantaran RT, terus lampiran kakak kartu keluarga lama. Nah, jika sudah, kita klik selanjutnya. Jika sudah di tahap keempat ada verifikasi data kepala keluarga dan dokumen terupload, kita klik ini. Saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah benar dan dipertanggungjawabkan. Kita klik ini, terus kirim pengajuan. Nah, sukses. Terus jika untuk melihat ini, kartu keluargaan kita tinggal download ini aja, terus klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk akta kelahiran dan akta pernikahan didemokan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya mendemokan dari presentasi teman saya tadi. Nah, di sini kalau misalkan pengguna mau buat akte kelahiran. Nah, di sini kita dapat mengajukan pertama, klik ajukan, terus oke. Nah, di sini masukkan data-datanya dulu. Misalkan di sini nama anak saya Farhat. Nah, kita masukin Farhat. Nah, tempat lahirnya Balentuma. Terus di sini tanggal lahir 14 bulan 5 4 2000 2004. Nah, agamanya kalau Kristen ya Kristen. Nama ayah Lolo aja. Nama ibu Ina. Nah, nik ayah 16 digit 2. Nah, 16. Terus nik ibu Nah, terus alamat lengkap Jalan Samibjo, Kelurahan Desa Tompe, Balentuma lagi, Balentuma, Kecamatan Cirenja. Terus jenis kelaminnya laki-laki, tanggal perkawinan 26 bulan 6 2025. 23 aja. Sabar. 2025. Tempat perwakilan hotel Balentuma, misalkan aja Hotel Balentuma di hotel. Terus klik selanjutnya. Nah, maka di sini kita masuk ke tahap upload dokumen. Di sini ada persyaratannya kartu keluarga, surat kelahiran dan KTP kartu orang tua. Kita klik aja, masukin fotonya aja. Terus ini masukkan fotonya aja sembarang. Nah, kalau sudah upload semua, klik selanjutnya aja. Maka kita akan ke tahap ini, verifikasi. Verifikasi data udah berhasil, klik centang bahwa ini yang data yang kita berikan sudah yang betul, terus kirim pengajuan. Nah, maka tampilannya seperti ini, sukses. Kalau mau cetak langsung klik download aja, terus oke. Maka
maka tercetak seperti ini. Kembali dulu, oke maaf, kembali dulu, download akte, terus oke, akte kelahiran. Sorry tadi. Nah, maka tampilannya surat akte kelahiran seperti ini. Yang tadi salah. Maaf. Nah, untuk selanjutnya buat kalau tahap akte pernikahan, misalkan nih saya mau nikah. Jadi saya penerbitan akte pernikahan dan duplikat pasangan telah menikah. Nah, ini kita mau buat surat nikah. Nah, terus tinggal ajukan aja. Nah, masukkan nama suami. Suaminya misalkan saya, Fadli. Nik suami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, tempat lahir suami misalkan Tompe, ini tempat tanggal lahir saya. Terus 14 Mei 2004. Agama suami Islam. Alamat suami Samidjo, itu alamat saya itu. Terus klik selanjutnya, terus nama istri Olive. Nik istri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Terus tempat lahir istri Tondo. Terus tanggal lahirnya 12 bulan 5 2005. Agama istri Kristen. Alamat istri misalkan gumbu-gumbu aja. Gumbu-gumbu. Oh, jangan ya gumbu aja. Terus klik selanjutnya. Nah, ini masukkan data perkawinan tanggal 2000, tempat perkawinan hotel Lumpuh. Terus kita masuk ke tahap upload dokumen. Klik selanjutnya. Nah, ini. Terus dokumen yang diperlukan banyak KTP suami, KTP istri, kartu keluarga, buku nikah, dan surat keterangan. Langsung upload saja. Nah, di sini kita sembarang masukin aja dulu, soalnya nggak ada foto KTP yang asli. Nah, ini. Terus masukin. Nah, kalau sudah upload dokumen, maka kita masuk ke tahap verifikasi. Klik selanjutnya. Terus kalau sudah data yang dimasukkan udah betul semua, klik centang, terus kirim pengajuan. Nah, tampilannya seperti ini, sukses. Terus kalau mau cetak langsung download akteannya aja. Terus oke. Nah, akte perkawinan, terus open file. Nah, maka tampilannya seperti ini, udah jadi. Dinas pendudukan akte perkawinan udah jadi. Ini. Oke. Kita keluarin dulu aja dulu, terus kembali. Nah, selanjutnya di tahap akte perceraian dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Arifin. Baik, di sini saya Muhammad Arifin Ilham. Saya akan mendemokan web e-government kita, yang dimana kita akan melakukan perceraian di sini. Misalkan Fadli yang tadi sudah menikah mau bercerai nih, kita klik ajukan permintaan. Oke, lalu isi data suaminya siapa? Tadi kan suaminya namanya Fadli. Untuk nicknya kita masukin, untuk nicknya itu harus 16 angka ya. Dan selanjutnya nama istrinya itu yang tadi namanya Olive. Nicknya juga kita masukkan 16 angka. Untuk nicknya kita di sini isi bebas dulu ya, karena kita belum betul-betul
melakukan perceraian secara langsung. Dan nomor akte perkawinannya tadi yang tercatat, ini untuk nomor akte perkawinannya, kita copy di sini. Tadi untuk nomor akte perkawinannya itu 000003. Nah, untuk tempat perkawinannya tadi di Desa Dompu. Tanggal perkawinan tadi, oke, tanggal perkawinan kita isi bebas saja dulu. Selanjutnya, dan tanggal perceraiannya kita misalkan memasukkan tempat perceraiannya misalkan. Nah, kita harus masukin juga penyebab perceraiannya itu misalkan sakit hati nih, ya, atau selingkuh. Padlinya diselingkuhi Olive. Nah, boleh kita masukin penyebab perceraiannya itu apa? Soalnya supaya kompleks. Nah, kita upload dokumen yang perlu diupload. Kita di sini untuk upload dokumennya bebas dulu, soalnya belum melakukan perceraian secara betul-betul. Nah, habis itu kita verifikasi datanya, data suami istri dan yang lainnya sudah benar atau belum. Nah, kalau sudah benar kita setujui apa yang kita harus setujui. Nah, sukses. Di sini kita bisa mendownload datanya atau dokumennya bila kita ingin langsung cetak. Nah, di sini sudah terbuat untuk akta perceraiannya. Tadi pas akte pernikahan namanya Padli dan Olive istrinya. Sekarang perceraian lagi. Dan untuk penyebab perceraiannya itu karena sakit hati atau selingkuh. Nah, di sana habis ini kita ingin membuat akta kematian lagi. Di sini misalkan Meninggal. eh, tadi suaminya istrinya Padli meninggal Olive. Kita masukin lagi nicknya. Tempat meninggalnya misalkan di mana di Palu, misalkan di rumah sakit atau di mana bebas. Tanggal meninggalnya bebas. Untuk jenis kelaminnya yaitu tadi siapa Oli perempuan nih, agamanya apa Kristen tadi kita masukin Kristen. Alamat lengkapnya itu di mana tadi di Tondo ya, di Tondo. Penyebab kematiannya itu sakit hati, boleh karena sakit hati karena Padli. Oli misalkan minta rujuk tapi Padlinya nggak mau jadi sakit hati. Nama pelapornya misalkan siapa keluarganya Oli atau mamanya. Nah, untuk nih pelapornya kita isi bebas dulu karena ini belum real ya, masih buatan. Hubungan pelapornya misalkan mamanya kita isi untuk dokumen yang harus diisi apa saja persyaratannya, misalkan KTP pelapor, surat kematian sama kartu keluarganya. Di situ kita lanjutkan verifikasi data dan kita centang apa yang harus kita centang. Nah, sukses ya, kita bisa langsung download juga nih untuk dokumen akte kematiannya. Di sini sudah ada untuk nama almarhumahnya siapa, Olive. Matinya di Palu, agamanya Kristen, sebab kematiannya karena sakit hati tadi ya. Dan untuk data pelapornya ada di sini, nama pelapornya misalkan siapa tadi keluarganya, nicknya juga ada, dan hubungan pelapornya itu siapa misalkan mamanya atau kakaknya. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Jaka Surya Jamaludin. Terima kasih. Saya Jaka Surya Jamaludin akan menjelaskan dua terakhir lagi dari fitur kami. Pertama kita coba dulu surat pindah ajukan sama seperti kayak tadi. Oke. Nah, di sini nama pemohon misal Joel. Alamat asal Tangerang, RT 00 boleh, kelurahan yang Cibatu karena saya nggak tahu aslinya gimana, Kecamatan Jakarta Selatan, Jakarta
Tujuannya Palu, dan satu desa 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 Lende, Cirenja. Untuk pengisian formulir pastikan semuanya terisi dengan benar. Kemudian next. Alasan pindah karena pekerjaan. Mau pindah ya bisa klik sini 1 atau 2, berapa kita klik 1 karena jadi 1 orang sekarang. Untuk dokumennya, nah sini ada ketentuan untuk penguploadan dokumen. Nah karena ini belum real, kita upload aja terserah aja dulu. Jika sudah, tahapan selanjutnya verifikasi. Nah, data pemohon sudah benar, dokumen terupload, kemudian pengajuan. Nah, sukses. Bisa dilihat juga di sini untuk kita download. Nah, ini struktur pindah ya, seperti yang tadi. Alat asal ini pasar minggu, kemudian dia pindah ke Lende. Kemudian nah, untuk urusan kartu Indonesia anak sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita isiin aja nama anaknya Arifin, nik anak, harus 16 karena angka nik ada 16. Tempat lahirnya misalnya Cilawu, dia lahir tanggal 11 bulan 12 2030. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam. Alamat lengkap Cilawu, desa Cilawu, Garut, Kabupaten Garut, desa Cilawu. Next. Nah, itu kan kalau tidak benar di nicknya, kita akan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, kan bisa nama orang tuanya Ica, nama ayahnya Imam, nama ibunya Ica. Ini kita isiin lagi di sembara, terserah. Lagi nah, kita buat dokumen lagi. Kita di sini pilihnya dokumennya ngasal aja dulu karena ini belum real. Pengajuan, verifikasi, dan kirim pengajuan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kayaknya. Nah, di sini udah tercetak ya. Di yang tadi kita isikan dilampirkan di sini. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit codingan dari sistem kami. Nah, ini untuk tadi view-nya, KTP dan lain-lainnya. Nah, di sini kami membangun sistemnya menggunakan framework CodeIgniter dan PHP. Selanjutnya untuk database-nya, jadi di sebelah sini. Nah, database yang kami gunakan yaitu MySQL. Nah, semua data yang tadi kita isikan akan terisi di sini. Nah, ini untuk kartu kelahiran, semuanya bisa terisi di sini.
Nah, kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini bukti kematian, ceraian dan lainnya kita bisa lihat di sini satu persatu. Nah, ini apa? Dari database kami semua pokoknya mah semua yang ada di tadi diisikan ke sistemnya akan tercatat di database ini. Kemudian juga view untuk tampilan dari semua surat-surat tadi kami masih memiliki keterbatasan untuk apa developmentnya kami belum mempelajarinya lebih dalam jadi tampilannya ya kurang lebih ya seperti ini. Maaf jika belum sesuai dengan apa kenyataan karena ya kami keterbatasan sumber daya. Nah, selanjutnya kita buka lagi PowerPoint. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami di sini adalah dengan adanya sistem ini pelayanan Dukcapil akan mungkin akan lebih efisien, mudah, aman dan masyarakat akan merasa terbantu. Kemudian transformasi digital ini akan menghilangkan hambatan seperti ya antrian panjang, kemudian keterbatasan lokasi yang akan menghambat semua ini, menghambat pembuatannya. Nah, terus sistem ini juga melakukan integrasi antar instansi instansi pemerintah dan menjaga kepercayaan publik melalui keamanan datanya. Nah, diharapkan sistem ini dapat menjadi contoh penerapan digitalisasi pelayanan administrasi publik di seluruh Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja hasil dari kerja kelompok kami. Kami mohon maaf, masih banyak kekurangan atas sistem yang kami bangun. Semoga semoga hasil perkuliahan kami kami dan kelompok bermanfaat ke depannya bagi kami maupun masyarakat dan kemudian juga sistem ini diharapkan bisa semoga lah bisa diimplementasikan secara nyata di instansi pemerintah. Nah, oke cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saja tuh. Baru cerita.